Halo semua. Di vlog kali ini, kita jalan-jalan ke Museum Fathahillah di Kota Tua dan ke Museum Bahari nih. Kita akan belajar tentang sejarah VOC. Disimak ya guys. Nah, sekarang ini kita mau masuk ke Museum Fathahillah, guys. Nah, Museum Fathahillah ini isinya tidak hanya tentang VOC, juga banyak sejarah-sejarah yang lainnya. Tetapi kita hanya berfokus melihat bagian VOC saja ya. Jadi pertama-tama itu di sini ada sejarah tentang wabah, permasalahan lingkungan di Batavia, hingga sejarah bangkrutnya VOC, dan juga mengalami kemunduran di Batavia. Dijelaskan juga secara singkat awal hingga akhir VOC di Batavia. Nah, di sini ditampilkan secara singkat sejarah VOC di Indonesia. Sebetulnya seperti yang kalian bisa lihat, sejarah VOC itu sangat panjang, tetapi singkatnya berawal pada tahun 1602 di mana berdirinya VOC, lalu VOC menduduki Batavia yang kemudian mendirikan kantor pusat VOC di Batavia. Kemudian VOC mengalami masa kejayaan, dan pada masanya VOC juga terjadi perang antara Inggris dan Belanda yang terjadi sebanyak 4 kali. Hingga pada akhirnya VOC dinyatakan bangkrut pada tahun 1799. Di museum ini juga terdapat miniatur kapal VOC. Kapal ini biasa disebut juga kapal Batavia. Kapal Batavia ini dibuat di Amsterdam pada tahun 1628 yang dilengkapi dengan senjata 24 meriam besi tuang dan beberapa pucuk meriam perunggu. Dilihat-lihat, kapal ini cukup keren gak sih guys? Nah, selanjutnya seperti yang bisa kalian lihat, ditampilkan dan dijelaskan bagaimana kehidupan di Batavia dalam sketsa dan litografi. Nah, litografi merupakan metode mencetak pada permukaan halus. Sejarah ini dimulai ketika VOC membutuhkan pelukis untuk keperluan eksplorasi dan dokumentasi. Nah, berkat litografi ini, kita tetap bisa menyaksikan rekaman kehidupan Hindia Belanda di Batavia loh guys. Nah, kalau tadi kan kita sudah ke Museum Fathahillah. Sekarang kita pindah yuk ke Museum Bahari. Museum Bahari ini juga menyimpan banyak sejarah loh tentang peninggalan pelayaran kelautan di Nusantara. Tetapi kita hanya berfokus pada bagian peninggalan VOC aja ya guys. Nah, tapi nih guys, kalau kalian belum pada tahu, gedung Museum Bahari itu dulunya berfungsi sebagai gudang rempah-rempah di masa penjajahan VOC, lalu menjadi gudang logistik pada masa penjajahan Jepang, dan pada pasca kemerdekaan menjadi gudang PT Telkom dan PLN. Jadi, gedung Museum Bahari ini dulunya memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai masanya ya guys. Nah, di sini diperlihatkan beberapa miniatur kapal bangsa asing yang masuk ke Nusantara. Detailnya bagus banget ya guys miniatur kapalnya. Wow. Lanjut, sekarang kita masuk ke ruang bangsa yang ada di Batavia. Bangsa Eropa datang ke Nusantara untuk melakukan penjajahan. Mereka datang untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Nusantara. Nah guys, kalau di sini itu ada ruang rempah-rempah. Kita bisa lihat bermacam-macam semua rempah-rempah Nusantara yang menjadi tujuan para bangsa Eropa untuk menjajah Nusantara. Nah, ada jinten, cabai Jawa, kepala, kunyit, dan yang lainnya. Selanjutnya kita ke ruang memorial Bahari. Jadi dulunya Museum Bahari ini sempat kebakaran loh guys. Dan di ruangan ini ditampilkan juga beberapa peninggalan bekas kebakaran dan informasi seputar gedung Museum Bahari. Dan juga dijelaskan kronologi peristiwa kebakaran tersebut. Keluar-keluar udah sore aja nih. Nah, itu dia. Tadi jalan-jalan sekaligus belajar kita di Kota Tua. Ternyata belajar sejarah secara langsung gini menyenangkan banget gak sih guys? Karena kita tadi udah puas keliling-keliling belajar di museum, dan juga cuacanya udah cocok banget nih, udah adem buat jalan-jalan. Makanya sekalian nih kita main-main sekaligus lihat pemandangan menarik di Kota Tua. Emang ya, Kota Tua itu nggak cuma jadi tempat wisata aja, tapi bisa jadi tempat kita untuk belajar juga. Oke guys, sekian dari kami. Aku Wulan. Aku Abai. Aku Alif. Aku Lubi.
Semoga video ini bermanfaat ya. Bye-bye.